Saya cuman penasaran aja sama konsep ini, eee, pemahaman sahabat Kristen itu loh, Demian. Kalau misalnya manusia kan, kalau manusia itu kan dia mampu dia mampu berbicara, ya kan? Manusia mampu berbicara. Itu bukanlah sesuatu yang luar biasa karena memang sudah kodratnya kayak begitu, ya kan? Nah, kalau misalnya ayam yang berbicara layaknya manusia, itu baru luar biasa gitu. Karena kodratnya ayam itu tidak akan mungkin kemudian secara logika mampu berbicara layaknya manusia. Jadi kalau ada kemudian ayam yang bisa berbicara seperti manusia, itu baru luar biasa. Tapi kalau manusia yang kemudian bisa berbicara, itu hal biasa. Karena memang manusia itu kapasitasnya seperti itu. Nah, ini yang saya ingin tanya. Teman-teman Kristen itu kagum terhadap Yesus. Tentang ajaran kasihnya, tentang dia membangkitkan orang mati, kemudian dia membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Menurut saya itu hal biasa. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, jadi bukan sesuatu yang luar biasa itu. Nggak usah dikagumi yang kayak begitu, karena dia Tuhan. Yang masalah, yang perlu dikagumi itu kalau dia manusia seutuhnya, lalu kemudian dia membangkitkan orang mati, itu baru bisa dikagumi. Tapi faktanya kan, iman teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah, sebagai Tuhan, ketika dia melakukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa aja. Yang luar biasa itu kalau manusia yang melakukan itu. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, mati di tiang salib dan seterusnya, dia kan bisa mati sampai berjuta kali, bermiliar kali, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Toh dia pemilik maut. Jadi nggak ada yang istimewa di situ sebenarnya. Layaknya manusia mampu berenang, manusia mampu berbicara, manusia mampu berlari, manusia mampu menulis. Nah, itu sudah kodratnya dia sebagai manusia. Yang hebat itu kalau manusia bisa terbang. Itu. Manusia nyelam ke laut tanpa alat, kemudian mereka sampai berminggu-minggu di laut, di bawah dasar laut, itu baru hebat. Tapi kalau Tuhan mati, namanya Tuhan apa yang istimewa dengan kejadian-kejadian yang dipertontonkan Yesus? Itu yang selalu saya pertanyakan dalam diri saya sendiri. Orang Kristen ini kagum. Yesus itu dengan kasihnya mati loh, kok dia Tuhan kan? Nah, sekarang kalau misalnya sebagai Tuhan dia datang dalam rupa manusia, terus kemudian dia mati, bangkit di hari ketiga. Nah, dia sudah terangkat ke sorga, kata iman Kristen. Kalau hari ini dia datang lagi, mati lagi, datang lagi, mati lagi, kan bisa. Nggak ada yang istimewa di situ. Karena dia Tuhan, dia pemilik kehidupan. Jadi kalau Yesus sampai mati 1000 kali, miliaran kali, triliunan kali, bangkit hari ketiga, hari kedua, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari kedelapan, nggak ada yang istimewa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia menjadi manusia nggak ada yang istimewa. Karena dia Tuhan. Yang hebat itu kalau seorang manusia kemudian inkarnasi menjadi sapi. Nah, itu baru hebat. Atau sapi inkarnasi menjadi manusia, itu baru hebat. Nah, sekarang yang ingin saya tahu dari teman-teman Kristen, apa istimewanya pencipta langit dan bumi, ya, yang mampu segala-galanya, yang tidak ada mustahil baginya, kemudian dia terlahir menjadi orok, menjadi manusia. Apa istimewanya di situ? Nggak ada bedanya dengan konsep paganisme, dewa menuzul menjadi Hercules. Apa istimewanya? Karena dia adalah Tuhan. Nah, mustahil nggak kalau misalnya
Yesus datang lagi saat sekarang, lalu kemudian dia bangkit di hari ketiga lagi. Kan Tuhan itu nggak terbatas gitu. Dalam konsep Islam, ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang mustahil. Ada sifat mustahil bagi Allah. Di antaranya mustahil jadi makhluk, mustahil lemah, mustahil eh, mustahil kemudian dia lalai, mustahil kemudian dia tidur, mustahil kemudian dia punya anak. Itu hal-hal mustahil bagi Tuhan di dalam konsep Islam. Nah, di Kristen kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, apa yang luar biasa ketika Tuhan diimani bisa menjelma apa saja, kemudian Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Apa yang istimewa di situ? Lawang dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia yang kemudian mampu melakukan apa saja. Kapasitasnya memang sebagai Tuhan. Jadi kalau dia menjadi manusia, ya nggak ada yang istimewa. Yang hebat itu kalau Tuhan atau manusia menjadi malaikat. Nah, itu baru hebat. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, di dalam konsep tidak ada yang mustahil baginya, kemudian dia datang dalam rupa manusia, apa yang istimewa? Nggak ada. Gimana itu, Saudara Demian? Halo? Ya, sorry. Ada lagu. Suara saya kedengaran nggak ini? Maksudnya kedengaran jelas? Iya, kedengaran. Ya, gini. Jelas banget. Kalau musiknya kedengaran ya? Kadang kedengaran. Udah Musiknya pelan kan? Iya, oke. Kalau bagi saya gini loh. Setiap orang itu dia pasti mengagumi Tuhannya. Contohnya karena Tuhan saya baik. Tuhan saya itu maha kasih. Tuhan saya itu yang paling hebat gitu karena dia selalu menolong saya gitu. Dia selalu menjaga saya. Makanya saya kagum sama dia. Ya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang kekaguman manusia terhadap Tuhan, tahu apa yang tidak perlu dikagumi, ya tergantung gitu loh. Tapi intinya, kalau bagi saya sebagai seorang Kristen, hal yang paling saya kagum dari Tuhan saya itu ketika dia menyelamatkan manusia gitu loh. Di dalam iman kami itu yang paling terutama, yang paling dijelaskan itu tentang karya keselamatan. Karena itu penebusan Yesus Kristus atau kedatangannya sebagai manusia itu sangat berarti sekali bagi seluruh manusia, karena tanpa dia datang untuk menebus maka tidak ada jalan keselamatan. Itulah kenapa orang Kristen selalu kagum terhadap karya keselamatan itu. Dia datang menjadi rupa manusia, menyelamatkan kita dari sorga, makanya kami sangat kagum gitu loh. Jadi bagi saya bukan cuman orang Kristen saja yang seperti itu. Mungkin ada agama lain yang mereka pun kagum terhadap Tuhan mereka karena perbuatan-perbuatannya yang sangat luar biasa dalam hidup mereka gitu kan, atau pokoknya luas lah gitu kalau kita membahas dalam hal ini gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melihat perbuatan mujizat misalkan ya, kalau di zaman itu kan apa yang Yesus lakukan itu kan tidak sama seperti para nabi sebelumnya yang dimana karya Yesus atau mujizat yang dia lakukan kan sangat luar biasa sekali gitu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Makanya orang-orang pada kagum gitu loh. Bukan karena itu sudah menjadi sifat Tuhan bahwa dia itu bisa melakukan apapun, tapi kan bagi manusia ketika dia melihat itu kan itu sangat mustahil gitu loh. Yang dimana kalau kita belum lihat hal-hal itu sebelumnya, ketika hal itu terjadi di depan mata kita, hal-hal yang mustahil, itu pasti kita kagum gitu. Yang tidak mustahil intinya ya, yang tidak mustahil terus kita lihat, ya pasti kita kagum gitu loh. Tapi kalau yang paling saya kagumi dari Tuhan saya itu ketika dia datang menyelamatkan kita dari dosa, itu intinya seperti itu. Jadi kagum itu apa ya, sangat luas sekali. Setiap orang bisa kagum sama Tuhannya gitu sih. Iya, baik. Jadi sangat menarik ya, bahwa kekaguman
yang kemudian ditorehkan oleh saudara Demian itu berdasar terhadap kedatangan Tuhan dalam rupa manusia, lalu kemudian memberikan karya keselamatan. Sekali lagi saya katakan, ini tadi sebenarnya saya sudah urai. Kalau Tuhan kemudian yang maha pencipta, maha segala-galanya, kemudian datang dalam bentuk manusia, lalu memberikan nyawanya di atas tiang salib. Tidak ada yang istimewa di situ. Kenapa? Tuhan, kalau konsep itu digunakan, Tuhan bisa memiliki miliaran nyawa. Mati dia di atas tiang salib itu tidak ada apa-apanya. Besok dia bisa mati, setiap detik dia mati pun tidak masalah kalau konsep Tuhan bisa mati. Orang yang awam, pengagum sesuatu yang nampak oleh mata, ketika melihat sesuatu kejadian, takjub dia, luar biasa ketakjubannya itu wajar. Tetapi ada sisi di mana harus dipahami bahwa ketika kejadian terjadi di mata kita itu, ada hal yang terjadi. Itu kita harus melihat dari aspek siapa pelakunya. Kalau Zuma mati demi untuk menyelamatkan orang lain, itu baru hebat. Tapi kalau Tuhan yang memiliki segala roh, yang mampu menciptakan kehidupan, lalu kemudian dia mati, nggak ada yang istimewa. Tuhan yang konsepnya bisa mati, dalam sehari mati miliaran kali juga biasa aja. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau ayam mampu berbicara, baru hebat. Tapi kalau manusia yang mampu berbicara, nggak ada hebat-hebatnya. Kalau Tuhan bisa, kemudian di dalam konsep Tuhan bisa mati, kemudian dia mati, apa yang istimewa di situ? Ya, ada yang istimewa. Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Ya, di dalam pemahaman agama di mana Tuhannya bisa menjadi apapun. Ketika Tuhannya bisa menjadi apapun, kemudian Tuhannya menjadi seorang bayi, anak, remaja, dewasa, mati di tiang salib, dibunuh oleh sesamanya oleh ciptaannya sendiri. Tidak ada yang istimewa di sana. Tuhan yang punya roh, yang menciptakan roh. Di dalam Zakaria 12 nomor 1, dia yang menciptakan segala roh pada diri manusia. Kemudian dia mengambil rupa manusia, lalu kemudian dia mati. Manusia itu, apa istimewanya? Lawang dia yang menciptakan nyawa. Begitu mati ya bisa aja pun. Lawang kamu yang menciptakan. Sama seperti saya misalnya. Saya adalah praktisi bela diri. Saya mampu memukul batu dengan satu pukulan. Murid-murid saya mengatakan, tidak ada yang istimewa. Lawang guru kita memang bisa kok yang kayak begitu, sesuai dengan kapasitasnya. Yang istimewa, emak-emak bisa pecahkan batu dengan sentilan, itu baru luar biasa. Nah, sama seperti itu tadi. Kalau Anda mengagumi anak Maria, oleh karena dia memberikan nyawanya di atas tiang salib, apanya yang dikagumi di sana? Lawang dia Tuhan kok. Yang patut dikagumi kalau dia adalah manusia. Lalu kemudian menyerahkan nyawanya untuk orang-orang Kristen, baru bisa dikagumi. Oh, ada manusia memberikan nyawanya demi orang-orang Kristen. Demi agar orang Kristen diselamatkan. Itu baru istimewa. Kalau dia manusia. Tapi masalahnya dia adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia, kemudian dia mati di atas tiang salib. Ya seakan-akan dia hanya bikin sandiwara untuk kemudian dikagumi oleh orang-orang yang berpikir lemah. Bagi orang yang punya IQ tinggi, itu adalah hal biasa yang lakukan Tuhan kok. Apa istimewanya? Sementara Tuhan itu mampu menciptakan alam semesta, mampu menciptakan galaksi-galaksi, mampu menciptakan planet-planet. Lalu cuma mati di atas tiang salib. Itu apa artinya? Bagi Tuhan. Mati sampai jutaan kali dalam sehari juga tidak ada yang luar biasa bagi Tuhan. Datang mengambil rupa manusia, mati. Datang mengambil rupa hewan, mati. Datang dalam rupa binatang, mati. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Atau konsep dewa. Tidak ada yang istimewa. Yang hebat, kalau Demian datang dalam rupa singa. Demian datang dalam rupa
harimau. Wih, itu baru hebat. Lah Tuhan datang dalam rupa harimau, datang dalam rupa singa, apa yang istimewa? Lah Tuhan itu maha segala-galanya. Nah, karena itulah kemudian kembali kepada pengajaran yang tadi yang saudara simpulkan, saya katakan begini. Ada kesalahpahaman terhadap apa yang terjadi pada masa 2000 tahun yang lalu. Di mana Yesus ketika dia berbicara dengan kata kamu, mu, atau kamu, itu dia sedang berbicara dengan Bani Israel. Ya, aku berkata kepadamu, aku akan pergi ke Bapa, aku akan menyiapkan tempat untukmu. Mu itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu satu pola pikir yang harus dibuka. Cakrawalanya itu harus dirunut, harus dibuka pelan-pelan. Harus kita lembutkan pemikiran ini untuk paham itu. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi cakupan pengajarannya kemudian jelas ketika dia berbicara tentang kamu, kalian, maka Yesus berbicara tentang orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen yang datang belakangan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Berarti dia sedang berkata kepada orang Yahudi. Jadi perkataan Yesus kepada orang Yahudi berlaku untuk orang Yahudi. Kapan berlakunya untuk orang Kristen? Berlakunya untuk orang Kristen ketika ada data yang kemudian dilahirkan di dalam Matius 28. Pergilah ke seluruh dunia, ya beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang beriman, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Itu baru berlaku terhadap pengajaran Kristen. Nah, masalahnya sekarang, ketika data itu sudah berlaku, apa ajaran-ajaran Yesus kemudian untuk non-Yahudi? Nah, tuh. Kalau memang Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk disebarkan pengajarannya, mana pengajaran Yesus untuk non-Yahudi? Karena ajaran Yesus ketika dia datang, selama 3 tahun dia berdakwah, semuanya 100% untuk orang Yahudi. Nah, untuk non-Yahudinya yang mana? Nah, itu makanya saya katakan, kalau saudara sebagai Kristen kagum Yesus memberikan nyawanya, saya rasa Anda harus menyadari bahwa sebagai Tuhan dan sebagai agama Kristen yang memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya, maka ketika Tuhan Anda datang mengambil rupa manusia, mati di atas tiang salib, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak istimewa bagi Tuhan. Kecil bagi Tuhan hal seperti itu. Nah, bagi orang yang berakal juga itu ada hal kecil. Kenapa? Loh, Tuhan yang melakukan, apa istimewanya? Saya kira begitu, Saudara Demian. Mungkin bisa Anda luruskan pemahaman saya kalau pemahaman saya ini keliru. Yang saya katakan bahwa ketika ayam mampu berpidato di atas mimbar, ayam mampu berkhotbah, ayam mampu berbicara, itu baru hebat. Tapi kalau manusia berkhotbah, manusia berbicara, tak ada istimewa-istimewanya di situ. Karena memang sudah satu paket dengan kodratnya dia sebagai manusia. Begitu juga Tuhan. Tuhan menurut Anda adalah pribadi yang mampu melakukan apa saja. Dia mampu menjadi ini, menjadi itu. Sehingga ketika dia menjadi itu bukanlah hal yang istimewa. Karena memang itu kodratnya dia sebagai Tuhan dalam pandangan orang Kristen. Tolong diluruskan pemahaman saya ini kalau dianggap keliru. Silakan. Ya, kalau misalkan, Bang Suma mengatakan akan mati di kayu salib, datang untuk mati, itu tidak masuk akal, atau datang untuk disalibkan dan mati, itu tidak masuk akal. Ya, saya sih nggak mengkritik loh, karena itu kan memang orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus itu ya pasti seperti itu, yaitu memandang bahwa keselamatan mati di kayu salib itu tidak masuk akal. Karena kan kalau kita bandingkan saja keimanan ya antara Islam dan Kristen, atau Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Kristen, upah dosa itu dibayar dengan darah atau dengan nyawa. Dalam Yahudi pun gitu, misalkan dalam imamat. Tapi itu kalau dalam pandangan Kristen hanya gambaran tentang datangnya Mesias sebagai kurban yang sesungguhnya, sesuai dengan Yesaya 53. Jadi di dalam Islam itu tidak mengenal ibadah sakramental, upah dosa dibayar dengan mati, itu nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada. Dalam Yahudi ada, dalam Kristen itu ada. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa,
pada hari engkau memakannya, maka engkau akan mati. Maksudnya memakan buah itu. Dalam bahasa Ibrani-nya, beyom akal kami menu motamut. Pada hari yang engkau memakannya, maka engkau akan mati. Gitu. Jadi upah dosa itu adalah mati. Makanya ada ibadah sakramental. Dosa ya dibayar dengan mati. Nah, makanya Mesias itu dia dijanjikan untuk datang mati menggantikan manusia yang akan mati gitu loh. Jadi manusia harus menanggung konsekuensi dari kematian itu. Tetapi karena Tuhan itu mengasihi manusia, makanya dia mengutus Mesias untuk datang menggantikan manusia itu supaya tidak mati kekal di neraka. Jadi bagi kami ini adalah hal yang masuk akal gitu loh. Bagi kami ini adalah hal yang luar biasa yang kami banggakan gitu. Tanpa pengorbanan Mesias maka eh, kita itu tidak bisa memperoleh keselamatan. Jadi bagi kami orang-orang yang beriman pasti menganggap itu sebagai hal yang mustahil gitu loh. Kalau misalkan orang-orang yang tidak mengimani iman kami ya wajar saja. Seperti yang tadi Bang Suma katakan kan, gini tidak masuk akal, tidak mungkin dan sebagainya karena memang tidak mengimani. Nah, selama saya belajar Kristen, Islam, setiap pandangan keselamatan menurut Islam dan Kristen itu berbeda. Dalam Islam itu pandangan keselamatannya berbeda, dalam Kristen pun berbeda, dalam Yahudi pun berbeda gitu loh. Kalau kita lihat iman Kristen misalkan, tidak ada manusia yang bisa masuk surga kalau Mesias itu dia tidak datang menebus manusia dari dosa. Di zaman para nabi kita perjanjian lama menceritakan manusia mati tidak masuk surga, manusia mati masuk ke alam maut. Para nabi yang menjanjikan olam haba dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Indonesianya langit baru, bumi baru itu dibuka oleh Mesias, bukan dibuka oleh para nabi. Kalau Mesias itu tidak datang untuk menebus, maka olam haba itu tidak pernah ada. Manusia akan masuk ke olam haba, langit baru, bumi baru, menggunakan tubuh kemuliaan yang tidak dilahirkan dari tanah, melainkan dari air dan roh. Makanya dalam surga Kristen itu tidak ada yang namanya keinginan daging, seks, dan sebagainya. Pokoknya keinginan daging lah, itu nggak ada. Karena kita menggunakan tubuh kemuliaan. Dilahirkan bukan dari tanah, melainkan dari air dan roh gitu loh. Jadi konsep keselamatan itu ya sangat berbeda. Dalam Kristen, upah dosa dibayar dengan mati. Bagi orang yang non-Kristen, kok Tuhan mati untuk menebus dosa? Bagi mereka itu tidak masuk akal. Karena kan dalam iman mereka tidak ada ajaran yang mengatakan upah dosa harus dibayar dengan mati, itu nggak ada. Jadi ya wajar aja kalau bagi mereka tidak masuk akal gitu loh. Nah terus kemudian mengenai Mesias. Kalau Isa Al-Masih itu dia sama seperti Musa hanya diutus kepada bangsa Israel. Jadi Mesias menurut pandangan Islam Isa Al-Masih itu tidak terlalu spesial seperti yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Dalam nubuatan para nabi, misalkan dalam kitab Yesaya, itu mengatakan Mesias itu bagi seluruh bangsa. Dia akan dicari oleh seluruh bangsa. Ini dalam Yesaya nubuatannya. Jadi dalam pandangan Yahudi, Mesias itu bagi semua bangsa. Dalam pandangan Kristen pun gitu. Ketika dalam Injil menjelaskan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil bagi seluruh bangsa. Ya karena memang Mesias itu tugasnya datang di bangsa Israel, mengajar di situ. Setelah itu pengajarannya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Makanya Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil bagi seluruh bangsa. Kalau dalam Islam, Isa Al-Masih itu hanya diutus untuk Bani Israel. Dia datang bukan untuk seluruh bangsa, yang datang untuk seluruh bangsa dalam Muhammad gitu loh. Jadi pandangan Islam tentang Mesias saja ya tidak sama seperti pandangan Kristen dan juga Yahudi gitu loh. Ya memang keimanan kita berbeda. Jadi kalau yang saya pelajari ketika teman-teman Muslim mengatakan Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel. Oh jangan kemudian disimpulkan sesuai dengan iman Islam dong, karena di dalam Alkitab itu kan bukan cuma satu ayat, ada banyak ayat di mana Mesias itu bagi seluruh bangsa. Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadi jangan cuma diambil satu ayat dan konsepnya jangan dicocok logi dengan iman lain gitu. Karena ya jelas sekali iman kita itu ya berbeda gitu loh. Tentang keselamatan, tentang Mesias itu berbeda gitu. Ya, baik, makasih. Yang saya katakan tadi, ketika Tuhan datang dalam rupa manusia, gak ada yang istimewa di situ. Kenapa? Karena konon ceritanya dalam konsep iman Kristen tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau di Islam, mustahil bagi Tuhan menjadi makhluk. Itu sudah paku mati, itu nggak bisa berubah itu. Dan itu tidak bisa kemudian menjadi ciptaan. Tuhan tidak bisa kemudian berubah menjadi makhluk. Nah, di dalam konsep iman Anda, Tuhan bisa berubah menjadi apapun. Ini yang saya katakan. Kalau Tuhan Anda bisa menjadi manusia, mati di atas tiang salib, tidak ada yang istimewa. Apa istimewanya? Loh, dia Maha Pencipta. Dia mampu menciptakan Yesus sampai triliunan Yesus. Dia bisa menciptakan Maryam sampai triliunan Maryam. Dia bisa membuat Maryam hamil sampai 1000 kali. Dia bisa membuat Yesus mati sampai jutaan kali. Lalu istimewanya di mana? Dia kan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau di dalam Al-Quran, jelas Allah itu maha segala-galanya dalam konsep penciptaan. Dia mampu menciptakan apapun. Tapi kemudian Tuhan tidak bisa menciptakan dirinya menjadi makhluk. Itu konsep di dalam Islam. Nah, di dalam agama Anda, Tuhan Anda bisa menjadi apapun. Tidak ada yang istimewa di situ ketika Tuhan Anda menjadi manusia. Itu makanya aku bilang di awal, kalau ada ayam yang mampu kemudian bernyanyi, mampu berpidato, itu baru luar biasa. Karena keluar dari kodratnya. Tapi kalau manusia yang berpidato, manusia yang bernyanyi, nggak ada yang istimewa. Yang istimewa kemudian ketika manusia itu bisa berubah menjadi malaikat. Kebalik. Jadi kalau ada Tuhan kemudian menjadi makhluk, sesuatu yang lebih hebat, bisa menjadi makhluk, nggak ada yang istimewa di situ. Contoh. Sekali lagi saya katakan, analogi sederhana. Saya sebagai orang dewasa, ketika saya mampu berenang 100 meter, ya, itu adalah sesuatu yang kemudian dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau ada kucing yang berenang sampai 100 meter, itu baru luar biasa. Kemudian, ketika saya sebagai orang dewasa, mampu kemudian mengendarai kendaraan roda 4 dengan laju 140 km per jam, itu enggak ada yang istimewa di situ. Karena kodrat saya memang kayak begitu. Tapi kalau kemudian saya melakukan sesuatu yang di atas kapasitas saya sebagai manusia, itu baru luar biasa. Jadi kalau saya menjalankan kendaraan, itu tidak ada istimewanya. Karena memang sebagai manusia laki-laki ya harus bisa nyetir. Tapi kalau misalnya ada ayam yang bisa nyetir, itu baru luar biasa. Nah, Tuhan menurunkan derajatnya menjadi manusia, tak ada yang istimewa. Karena kata Anda tidak ada yang mustahil dalam keimanan kami terhadap Tuhan. Jadi kalau Tuhan Anda bisa memecah diri menjadi 15 pribadi, 30 pribadi, sampai miliaran pribadi, ya, itu tidak ada yang istimewa. Yang istimewa kalau tahta kemudian membelah diri menjadi pribadi sampai 13 pribadi. Di tasnya apa? Oke. Jadi itu yang saya katakan tadi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu untuk dunia, dalil pengakuan Yesusnya itu di mana? Yang Anda katakan dalil Matius 28 itu pengabaran tentang Injil. Injil yang mana yang mau dikabarkan? Dan ketika dikabarkan Injil itu apa muatan Injilnya? Apakah harus berlawanan dengan ajaran Yesus? Harusnya ketika Injil diberitakan ke dunia, ke seluruh dunia, maka yang sampai kepada ujung dunia adalah Yesus itu hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu yang harus sampai ke pelosok sana. Injil ketika harus diberitakan sampai ke penghujung dunia, maka yang sampai ke penghujung dunia itu adalah
Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Bukan keluar dari konsepnya Yesus. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada dalil yang bisa menantang pernyataan Yesus itu. Bahwa aku Yesus, begitu aku terangkat ke langit, diutus lagi kepada non-Yahudi. Ada dalil kayak begitu? Tidak. Kita tidak akan menemukan dalil kayak itu. Jadi kembali kepada yang tadi, ketika Tuhan Anda mampu menjadi apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Saya katakan, kalau Tuhan Anda menjadi manusia rupanya, itu tidak istimewa. Karena memang Tuhan Anda bisa menjadi apa saja. Yang istimewa itu adalah ketika Anda manusia, dilahirkan oleh manusia, mengajarkan dirinya manusia, lalu kemudian dituhankan oleh manusia. Itu yang istimewa tuh. Luar biasa itu. Itu yang luar biasa tuh. Ada manusia dituhankan, ada manusia dianggap sebagai inkarnasi daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang luar biasa. Nah, karena itulah kemudian saya katakan sekali lagi, ya, tolong luruskan pemahaman saya bahwa ketika Tuhan Anda di dalam konsep iman Anda, Tuhan Anda bisa menjelma, bisa menjadi apapun, kemudian Tuhan Anda itu menjadi manusia, gak ada yang istimewa di situ. Bagi saya, gak ada sedikit pun yang istimewa. Yang istimewa ketika adalah manusia bisa berubah menjadi malaikat. Itu baru luar biasa. Tapi kalau Tuhan yang bisa segalanya, kemudian menjadi manusia, mati, ya menyerahkan nyawanya untuk manusia, apa istimewanya? Yang istimewa itu adalah ketika Tuhan menginginkan keselamatan kepada makhluknya, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk melalui perantaraan Nabi. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Yeskel 20 nomor 19, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Yeskel 18-19, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Itu baru Tuhan yang istimewa. Memberikan aturan main dalam kehidupan, untuk kemudian dijalankan, untuk kemudian manusia tetap di dalam aturan itu, baru diberikan ganjaran keselamatan. Itu baru hebat. Tapi kalau ada Tuhan menjelma menjadi manusia, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia, wow, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Silakan. Ya, kalau kita menggunakan analogi keistimewaan loh ya, saya pun bisa mengatakan ketika Tuhan melakukan mujizat contohnya, bagi saya itu biasa aja, nggak istimewa. Ataupun para nabi melakukan mujizat, bagi saya itu tidak istimewa gitu. Atau contohnya saya bandingkan gini, para nabi membangkitkan orang mati, Tuhan pun membangkitkan orang mati. Bagi saya Tuhan itu tidak istimewa. Apa yang dia lakukan, para nabi pun bisa lakukan. Jika kita pakai analogi istimewa loh ya. Atau gini, makanan yang Bang Suma anggap enak, belum tentu menurut saya itu enak kan. Nah, kalau misalkan dikatakan Tuhan menjadi manusia itu tidak istimewa, bagi saya istimewa gitu loh. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, terpisah antara manusia dengan Tuhan, sehingga Tuhan harus datang menjelma, misalkan menjadi malak Adonai, malaikat Tuhan, untuk datang berkomunikasi, menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, itu suatu hal yang istimewa gitu loh. Atau karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga mau tidak mau Tuhan harus datang ke dunia, mengambil rupa manusia untuk menebus manusia dari dosa, itu suatu hal yang istimewa gitu loh. Dan saya luruskan dulu nih, tadi Bang Suma bilang Tuhan saya menjadi ciptaan gitu. Sama sekali dalam iman Kristen, kami tidak pernah mengimani bahwa Tuhan menjadi ciptaan gitu. Jadi harus dipahami bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, bukan firman itu adalah ciptaan dan kemudian menjadi manusia gitu. Jadi tidak ada dalam iman kami mengimani bahwa Tuhan itu menjadi ciptaan gitu. Tapi dia mengambil rupa daripada ciptaan, bukan berarti dia adalah ciptaan. Terus kemudian Yesus hanya diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel kan tadi. Seluruh umat Kristen di seluruh dunia itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu dia diutus kepada orang Yunani. Yesus itu tidak pernah turun di Yunani. Yesus pun tidak pernah diutus turun ke Indonesia.
Yang kami tahu Yesus itu turun diutus di bangsa Israel gitu loh. Tetapi pengajarannya itu bukan cuma kepada bangsa Israel. Yesus nggak turun ke Yunani. Dia diutus turun ke bangsa Israel sesuai nubuatan para nabi. Mesias lahir dari garis keturunan Daud. Dia datang mengajar di Israel. Tetapi pengajarannya itu bukan hanya bagi bangsa Israel. Karya keselamatannya itu bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Misalkan perkataan Nabi Yahya ya, kalau dalam Islam mengimaninya sebagai Nabi Yahya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kabar Injil, kabar keselamatan itu bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Makanya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu loh. Jadi Yesus datang diutus kepada bangsa Israel, tetapi pengajarannya, karya keselamatan itu berlaku bagi seluruh bangsa. Nah, bagi saya itu hal yang istimewa. Yesus datang, mati di kayu salib, atau Tuhan menjadi manusia, itu suatu hal yang istimewa. Kalau misalkan Bang Suma mengatakan itu tidak istimewa, kok Tuhan menjadi manusia gitu kan, ini kan tidak istimewa, tapi istimewa. Kalau misalkan dikatakan tidak istimewa, tidak mengimaninya, kalau contohnya dalam Islam itu ada pengajaran tentang dosa dibayar dengan maut, sehingga mau tidak mau Tuhan harus melakukan itu gitu, pasti dianggap sebagai istimewa juga loh. Karena karya keselamatan, makanya Tuhan harus datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengabarkan Injil atau berfirman, menyampaikan firman kepada para nabinya dengan wujud malaikat, wujud manusia. Itu suatu hal yang sangat sangat istimewa bagi kami gitu. Jadi konsep tentang keistimewaan yang Bang Suma jelaskan itu ya sesuai dengan kepental kayaknya itu. Biarkan. Tunggu. Udah masuk lagi. ya, jadi konsep tentang keistimewaan yang tadi Bang Suma jelaskan, itu sesuai dengan pemikiran Bang Suma, bukan sesuai dengan keimanan kami. Kalau bagi saya itu suatu hal yang sangat istimewa sekali, gitu. Oke, baik. Silakan. Iya. Jadi saya keliru di dalam memahami itu. Berarti kalau misalnya ada pencipta langit dan bumi, kemudian dia mengambil rupa manusia, kemudian dia mati dibunuh oleh manusia. Menurut pemahaman saya itu nggak istimewa. Karena dia penguasa, bisa melakukan apa saja. Menurut konsep iman Kristen, ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Jadi kalau ada sesuatu yang berkuasa, kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar kapasitas manusia, ya itu wajar. Lalu yang melakukan Tuhan, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian, ketika saudara saya, adik saya ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan, tetapi Anda mengatakan, tetapi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ini celakanya itu di situ. Anda mengatakan bukan ciptaan, tetapi firman itu bukan manusia. Firman itu adalah perkataan Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kata menjadi itu sama dengan ciptaan. Contoh Contoh dari analogi saya itu berdasarkan apa yang kemudian di dalam kitab Anda sendiri. Kolose 1 nomor 15. Dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Coba. Jadi deretan segala ciptaan ada satu yang lebih utama, yaitu Yesus. Dia adalah ciptaan yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus ciptaan. Apa pembuktian bahwa Yesus itu adalah ciptaan? Dia manusia. Coba. Manusia yang mana yang ada di atas muka bumi ini yang bukan ciptaan Tuhan? Manusia mana yang bukan ciptaan? Mau dia manusia kemudian berubah menjadi Tuhan, yang pasti dia adalah manusia. Dan Tuhan itu bukan anak manusia, bukan juga manusia. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Wahyu 3 nomor 14.
Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan ada permulaannya. Orang mau bikin rumah, permulaannya adalah aduk semen dulu. Baru nyusun pondasi. Rumah dan pondasi itu adalah satu rangkaian daripada bangunan. Sehingga apapun yang menjadi awal dari ciptaan, pasti ciptaan. Pasti ciptaan. Jadi kalau saudara saya mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, mau dikemanakan akal ini? Yang nyata-nyata Yesus itu adalah manusia dikatakan bukan ciptaan. Ini pembodohan, ini pemaksaan mematikan akal sehat. Jadi saya katakan sekali lagi, ketika ada ayam yang mampu berpidato, itu istimewa. Tapi ketika ada manusia yang bisa berpidato, itu tidak istimewa. Itu kodratnya manusia. Tidak ada yang luar biasa di situ. Sama halnya ketika ada ayam main gitar, itu luar biasa. Tapi kalau Pak Bom main gitar, itu biasa aja. Karena gitarnya, badan gitar dan wajah mirip. Tidak ada yang istimewa. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan Anda kemudian mengambil rupa manusia, apa yang istimewa di situ? Lawang Tuhan. Yang istimewa sekiranya Tuhan Anda itu mengambil rupa manusia, mulai dari timur ke barat, mengatakan akulah tuh datang dalam rupa manusia. Tapi kalau cuma datang di kandang binatang, besar, disusui, dinetein sama ibunya, lalu kemudian dia mati dibunuh oleh orang-orang yang ada pada sekeliling Bani Israel, apa yang istimewa di situ? Nggak ada yang istimewa. Sama sekali nggak ada yang istimewa. Hanya melahirkan sebuah konsep yang kemudian mengatakan bahwa ada kekuatan di luar sana yang dinusulkan kemudian di atas muka bumi, lalu kemudian yang nusul itu adalah Tuhan, lalu kemudian dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itu yang menjadi poin istimewa bagi orang-orang yang berakal lemah. Tapi umat Islam dalam hal ini tidak ada yang istimewa di situ. Yang istimewa adalah ketika kemudian Allah pencipta langit dan bumi mengutus ciptaannya ke atas muka bumi, kemudian terancam utusannya itu, lalu kemudian Allah mengirim malaikatnya untuk menatang ciptaannya itu di tangannya agar kakinya tidak terantuk pada batu. Itu baru istimewa. Tapi kalau ada Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di tangan manusia, bangkit pada hari ketiga. No, itu hanyalah sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Demikian. Ya, gini, Tuhan menjadi manusia, itu Tuhan menjadi manusia atau tidak menjadi manusia itu bukanlah hal yang istimewa ataupun istimewa. Yang paling istimewa itu adalah karyanya. Mau dia jadi manusia atau tidak jadi manusia, itu bukanlah hal yang kita harus menilai. Ini apa namanya istimewa atau ini tidak istimewa gitu loh. Makanan yang Anda anggap enak belum tentu bagi saya itu enak gitu loh. Nah, kalau misalkan Anda katakan bahwa Tuhan menjadi manusia itu apa namanya tidak istimewa, ya nggak masalah gitu loh. Itu kan keimanan Anda. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk, mengambil rupa makhluk lah istilahnya gitu kan. Karena itu kan keimanan Anda. Makanya Anda dengan iman Anda katakan bahwa itu tidak istimewa ketika Tuhan mengambil rupa makhluk gitu kan. Makanya tadi aku bilang, makanan yang Anda anggap enak belum tentu bagi saya itu enak gitu loh. Ya kalau kita mau buka-buka kitab suci misalkan dalam iman kami, Tuhan berteofani menjadi manusia itu atau menjadi makhluk ciptaan. Dalam arti Tuhan mengambil rupa loh ya, bukan berarti Tuhan menjadi ciptaan dalam arti Tuhan itu ciptaan gitu. Jadi harus dipahami. Dalam perjanjian lama misalkan bilangan 12 ayat 4 sampai 6 Tuhan datang kepada Miriam dan Harun. Musa lalu turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Waktu Israel melihat Allah dan jejak kakinya. Bilangan 22 ayat 21. Pokoknya banyak sekali. Atau dalam Kejadian 18 Tuhan datang kepada Abraham, duduk berbicara di dalam kemah Abraham. Bertatap-tatapan, berbicara. Tuhan berfirman kepada Abraham. Jadi Tuhan berteofani menjadi malaikat atau menjadi apapun itu sudah menjadi itu sudah ada di dalam perjanjian lama, dan itu bukan soal masuk akal atau itu bukan soal istimewa atau tidak istimewa, itu tidak penting. Yang paling penting adalah karyanya.
Tujuannya apa gitu loh? Apa tujuan dia datang kepada Abraham dalam wujud manusia gitu loh? Atau kepada Bileam misalkan dalam wujud malak Adonai, malaikat Tuhan gitu. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyampaikan firman-Nya, itu yang istimewa gitu loh. Atau misalkan Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang istimewa itu bukan masalah dia menjadi manusia atau tidak istimewa ketika dia menjadi manusia, tapi karyanya gitu loh. Tujuannya ketika dia datang, dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi manusia. Itu yang istimewa. Itu yang kami yakini sebagai penebusan bagi dosa-dosa kami. Tanpa dia maka kita tidak bisa selamat. Bagi kami itu hal yang istimewa gitu loh. Dan tadi Bang Suma menjelaskan tentang firman kan. Mungkin Bang Suma mempunyai pemahaman sendiri mengenai firman ya. Apakah dalam Islam firman itu ciptaan atau tidak, saya nggak tahu loh ya. Tapi intinya kalau di dalam kekristenan, dalam Alkitab tidak pernah mengatakan firman itu adalah ciptaan. Justru firman itu adalah pencipta. Misalkan dalam Mazmur 33 ayat berapa ya? Ayat 6 kalau saya nggak salah ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi firman itu ya pencipta. Firman itu bukan ciptaan. Kalau manusia itu kan dia diciptakan dari tanah kan. Akar kata Adam itu akar katanya adalah Adama. Adama itu artinya tanah. Makanya manusia itu diberi nama Adam gitu. Jadi Adam ini bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Orang Israel kalau misalkan mereka berbicara berdoalah hai manusia, mereka selalu mengatakan tefilah Adam. Jadi Adam itu bahasa Indonesianya adalah manusia gitu. Nah, manusia itu kan dia diciptakan dari tanah gitu loh. Sedangkan firman itu dia kan menjadi manusia, menjadi daging. Itu dia tidak berasal dari tanah gitu. Artinya tidak bisa disamakan ketika firman mengambil rupa manusia dan katakan bahwa dia adalah ciptaan gitu loh. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan firman itu bukan dari tanah, dan firman itu adalah pencipta. Kata-kata Tuhan yang hidup itu yang menciptakan matahari, yang menciptakan bumi, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Jadi oleh firman Tuhan segala sesuatu itu diciptakan. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 10, dia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia diciptakan olehnya, dia telah ada di dalam dunia, dan dunia diciptakan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dalam keimanan kami, Yesus adalah pencipta dalam tanda kutip firman, bagian daripada Tuhan itu yang telah turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi firman itu bukan ciptaan. Tuhan ketika datang ke dunia mengambil rupa manusia bukan berarti dia adalah ciptaan. Dia tetap Tuhan. Dia bukanlah ciptaan. Jadi harus dipahami, harus dibedakan gitu loh. Jadi keimanan kami tentang ketuhanan, tentang keselamatan itu sangat jelas sekali dan berbeda dengan iman Islam. Kalau soal masuk akal atau tidak masuk akal itu sebenarnya pemikiran masing-masing gitu loh. Pendapat masing-masing yang kemudian dikatakan masuk akal atau enggak. Bagi kamu itu masuk akal, bagi saya itu tidak masuk akal, atau bagi saya itu masuk akal. Bagi Anda itu belum tentu masuk akal gitu loh. Kalau kita melihat pengetahuan manusia ya, apa yang dulunya dianggap tidak masuk akal di zaman sekarang ini bagi manusia zaman sekarang itu masuk akal gitu loh. Jadi pengetahuan itu berkembang dari zaman ke zaman. Tidak bisa kita katakan bahwa pendapat saya yang paling benar karena ini masuk akal. Kalau bagi dia nggak masuk akal, lu mau apa gitu kan? Itu kan pendapat masing-masing gitu. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi gini, sesuai dengan apa yang saudara saya katakan tadi ya, di dalam Mazmur 33 itu bukan nomor 3 tapi nomor 9 kok nggak keliru saya. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kedudukan Yesus di sini sebagai apa dia? Ketika dikatakan data ini, sebab berfirman, siapa? Dia ini adalah Khalik, pencipta. Berfirman, pekerjaan yang dilakukan kemudian, yaitu adalah berkata. Jadi berfirman, berkata. Jadi firman itu adalah perkataan. Pada diri Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu ada sifat. Kalam. Kemudian melihat, dia
Kalau dikatakan perkataannya nuzul, perkataan yang ada pada diri Tuhan, nuzul menjadi manusia, apakah mungkin juga penglihatan bisa nuzul menjadi manusia? Pendengaran bisa nuzul menjadi manusia? Adalah sifat yang dimiliki. Sifat berkata-katanya jadi pribadi lain, menjadi pribadi baru, dan itu menjadi manusia. Keliruan di dalam memahami apa itu firman. Maka Yesus ketika dia datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya, aku tidak berfirman dari diriku sendiri. Berarti firman itu adalah perkataan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kuberikan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, nanti ada yang mengatakan, oh itu memra. Beda. Seterusnya. Hanya alasan-alasan yang kemudian dibangun untuk melegalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Sifat Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Jadi kemampuan Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang digambarkan di Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman maka semua jadi, itu hilang pada diri Tuhan menjadi manusia. Sifat kodrat yang dimiliki oleh Tuhan yang memberi perintah maka semuanya ada, berubah kemudian melepas diri kemudian menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, apesnya tidak lagi berkata-kata dari dirinya sendiri, tidak tahu kapan musim buah ara, tidak lagi tahu kapan kiamat itu jadi. Padahal sebelum dia nusul menjadi manusia, sebab dia berfirman maka semua jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Begitu menjadi manusia, dia menjadi pesuruh. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu bukti bahwa yang dimaksud firman telah menjadi manusia adalah kehendak Tuhan telah terbukti menjadi manusia. Sebab dia berfirman, Gabriel datanglah kepada Maria. Katakan kepada Maria, aku menginginkan dia hamil dan aku menginginkan dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah kepada Maria, hamillah kau. Lahirkan bagiku seorang manusia tanpa ayah. Lahir, maka ada. Itu yang diterangkan, konsep firman yang kayak begitu. Makanya ketika saudara mengatakan firman itu bukan ciptaan, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tunggu dulu. Karena Yesus ketika menjadi manusia, ada proses yang dia lalui. Tidak seketika dia nuzul dari langit, jatuh ke atas muka bumi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Gabriel dari penyampai firman. Gabriel duluan datang, baru kemudian Yesus dalam kandungan. Dikatakan bahwa Gabriel datang kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil. Itu firman-Nya. Lalu kemudian Maria hamil, melahirkan kemudian manusia bernama Yesus. Ketika manusia ini mampu menerima firman, dia lagi-lagi menerima firman. Jadi antara prosesi keberadaan Yesus di tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman dan penyampai firman, itu berbeda dengan konsep Kristen hari ini. Yesus itu adalah firman yang kemudian adalah Tuhan itu sendiri. Sangat berbeda. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengaku, dia menerima firman, penyampai firman. Yesus mengaku, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah firman yang didengarkan dari Tuhannya. Berbeda dengan konsep Kristen. Kristen, firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Itu konsep logos. Konsep yang diambil dari himne Plato. Sementara Yesus sama sekali tidak pernah menyentuh sedikit pun tentang konsep pengajaran himne Plato. Yesus mengajarkan kepada orang Bani Israel. Makanya saya katakan tadi ketika Yesus mengaku, mau kalian, dia sedang berbicara dengan Bani Israel. Tetapi kemudian yang bukan orang yang berhadapan langsung dengan Yesus, segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada Bani Israel, orang-orang Kristen bukan seakan-akan, orang-orang Kristen percaya diri, pede, kegeeran, menganggap, merasakan seakan-akan Yesus sedang berbicara kepada mereka. Ini celaka namanya. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan, bagi kami Kristen, mungkin itu adalah hal yang mustahil.
bagi orang Kristen, bagi orang Islam, sebagaimana makanan yang kami makan, saudara makan, enak bagi saudara, belum tentu enak bagi kami. Oke, kita uji kebalik. Kita balik. Cara mengujinya itu kembali. Ya, kita balik cara mengujinya. Tuhan datang dalam rupa manusia. Kemudian disaksikan oleh umat Islam dan juga disaksikan oleh orang Kristen. Orang Kristen tepuk tangan yang luar biasa melihat kejadian itu. Ada kemudian Tuhan dalam rupa manusia dibunuh oleh manusia. Orang Kristen kegirangan. Tapi kemudian umat Islam tidak. Umat Islam itu pada dasarnya memahami Khalik bukan ciptaan, Khalik bukan manusia. Mau sehebat apapun konsep doktrin dan dogma yang mengajarkan yang lahir itu adalah manusia, yang lahir itu adalah Tuhanmu. Orang Islam tidak akan bergeming mengimani itu. Karena itu irasional. Hanya ada dalam konsep tataran iman. Nah, kalau kemudian Tuhan datang dalam rupa manusia, lalu diplototin oleh manusia, diimani dia sebagai Tuhan, dipercayai dia sebagai Tuhan, itu kan lagi hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan muncul di tengah-tengah mereka. Itu bukan lagi konsep iman, tapi konsep percaya. Kenapa percaya? Karena dia lihat dengan matanya sendiri. Yang dikatakan beriman adalah mempercayai ada yang tidak nampak. Itu baru dikatakan iman. Meyakini sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera, bahwa hal itu adalah ada, itu beriman namanya. Tapi kalau sudah nyata di depan mata, dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia, lalu bangkit, dan dilihat, disaksikan oleh banyak orang, itu bukan iman. Itu percaya. Sementara itu level lebih tinggi daripada percaya. Percaya itu masih rendah. Iman itu yang tertinggi. Meyakini sesuatu yang tidak dilihat oleh panca indera, bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Itulah iman. Tapi kalau dilihat, dirasakan, ditinju, ditabok, diseret, dibunuh, lalu diimani, wah ini adalah Tuhan. Itu bukan iman namanya. Dipercayai. Makanya kemudian ada teman-teman Kristen percaya kepada konsep yang datang belakangan yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kembali saya katakan bahwa kalau Anda mengatakan firman dalam konsep Islam dan Kristen itu berbeda, betul. Bagi kami, firman itu adalah perkataan Tuhan, kehendak Tuhan, kalimat Tuhan, ide Tuhan. Bukan kemudian Tuhan dalam bentuk pribadi baru. Jadi kalau Anda mengatakan firman itu terjadi manusia, nah disitulah poinnya. Perkataan Tuhan telah menjadi manusia. Artinya perkataan Suma telah menjadi nasi. Perkataan Suma telah menjadi rumah. Perkataan Suma telah menjadi masjid. Dan lain-lain. Contoh, saya menginginkan para netizen untuk berinfak, kemudian supaya kita bisa memberikan masjid. Perkataan Suma telah menjadi masjid. Maria, Tuhan, Bapa di surga menginginkan engkau melahirkan seorang anak bernama Yesus. Dan menjadi Yesus. Yang tadi. Makanya saya katakan bahwa ada konsep yang narasi yang dibangun kemudian ini diawali dengan pemahaman iman, kepercayaan, keyakinan yang tidak berdasar terhadap fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan ayam bisa berpidato luar biasa, manusia berpidato bukanlah apa-apa. Tuhan kemudian bisa menjadi manusia bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu adalah konsep yang diimani jauh sebelum agama yang mengaku agama samawi itu ada. Orang-orang paganisme, orang-orang politeisme, Hellenisme Stoa, meyakini, mengimani, mempercayai Tuhan mereka datang dalam rupa manusia. Tapi dalam agama samawi tidak ajarkan Tuhannya langit dan bumi datang dalam bentukan baru berupa manusia. Tolong diluruskan saya, pemahaman saya masih pada prinsip yang pertama, bahwa ketika ada Tuhan mengambil rupa manusia bukanlah hal istimewa. Silakan. Gini cuma aku bertanya, itu siapa menurutmu
Kau ini modal ngerocos, jago kandang kau ini. Semalam kamu di-kick sama bom-bom. Kenapa rupanya? Kenapa di-kick sama bom-bom? Jangan dulu ganggu. Di-kick aku keluar sendiri nih. Jangan dulu ganggu, Segar, diam dulu. Kamu sementara ngomong itu ada saya di situ. Dicari di room penggugat. Komedi nih. Bom-bom suruh adminnya kick kamu kok. Ya, saya tanggapi ya. Iya, silakan. Lanjut, Demian. Aku keluar sendiri itu. Enggak, aku ada di situ kok, aku nyimak. Duh, siapa nih yang screen? Soeb, jangan dulu screen kayak gini, Eb. Baca siapa itu? Lanjut, Demian. Ini saya screen tadi ayat yang tadi saya kutip itu udah benar. Jadi pengertian firman yang tadi Bang Suma paparkan itu ini nggak sesuai dengan kitab suci kami gitu. Mazmur 33 ayat 6. Jadi firman itu saya jelasin dulu ya. Firman itu bukan sekedar ucapan seperti yang sekarang kita ngomong. Firman yang menciptakan itu berbeda sama ucapan kita yang sekarang gitu loh. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi firman ini yang menciptakan. Jadi jangan disamakan seperti perkataan Bang Suma yang sekarang ini, yang sekarang atau contohnya saya lagi ngomong perkataan saya ini ya sama aja seperti perkataan Tuhan kepada Maria, perkataan Tuhan kepada para nabi, ya itu nggak sama gitu loh. Firman yang menjadi manusia ini firman yang hidup, bukan firman yang seperti sekarang saya ngomong atau seperti Yesus ketika dia berbicara kepada audiens orang Yahudi pada zaman itu berbeda. Makanya kan ada dibedakan antara amar, dafar, tapi dafar juga bisa berarti kata-kata seperti yang kita ngomong ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan firman yang adalah Tuhan itu adalah firman yang hidup. Jadi definisi firman itu ya luas gitu loh. Ada firman, kalau bahasa Indonesia aja ya, firman menjadi buku. Buku kitab suci disebut firman. Atau perkataan Tuhan kepada secara lisan disampaikan kepada para nabi disebut juga sebagai firman. Jadi kan firman itu luas sekali. Tapi firman yang saya maksudkan ini adalah perkataan Tuhan yang hidup, yang oleh perkataan Tuhan yang hidup ini dia telah menciptakan segala sesuatu. Kalau langit diciptakan karena firman, berarti kita tidak bisa menyangkal bahwa firman itu hidup. Kalau firman itu hidup, maka kita tidak bisa menyangkal juga bahwa dia bisa menjadi manusia, karena firman itu kan hidup. Jadi mungkin bisa dipahami baik-baik ya antara perkataan Tuhan dalam bentuk lisan yang didengar oleh para nabi atau menjadi kitab suci dan firman Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Itu berbeda gitu loh. Nah, terus kemudian tadi apa lagi? Mungkin narasinya terlalu panjang, jadi saya agak bingung ini. Terus kemudian mengenai tadi Bang Suma, saya ingat nih. Bang Suma mengatakan bahwa firman menjadi manusia dan firman itu disebut sebagai Tuhan itu hanyalah keimanan Kristen. Padahal kalau saya baca dalam 1 Samuel 3 ayat 21, tunggu ya saya screen-nya. Ini bukan dari PB loh ya, ini dari PL. Jadi ternyata Tuhan menjadi Malak Adonai, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi berteofani lah istilahnya, itu ternyata menggunakan firman-Nya. Jadi para nabi melihat Malak Adonai atau orang Kristen melihat Yesus ada zaman 2000 tahun yang lalu, ternyata itu adalah Tuhan gitu loh. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo. Ya. Jadi narasi pertama, dia menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi firman-Nya ini hidup. Firman-Nya ini yang berteofani dan menampakkan diri kepada para nabi, kepada Abraham, kepada Mose atau Musa gitu, atau kepada Bileam atau nabi-nabi yang lain. Jadi yang datang itu adalah firman yang menjadi Malak Adonai ataupun menjadi sesuai dengan yang mereka lihat, para nabi lihat. Artinya ini bukanlah ajaran baru dalam kekristenan. Ini ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi sebelumnya gitu loh. Jadi kami bukan hanya imani saja, atau kami mengimani hal-hal yang tidak pernah ada gitu loh. Kalau saya bandingkan iman ya, kita memahami tentang iman. Kalau dalam pengertian Kristen, iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat dan kita harapkan gitu loh. Jadi apa yang kami imani, apa yang kami yakini, ya itu memang benar-benar terjadi gitu loh. Fakta yang benar-benar terjadi. Tapi kalau contohnya saya bandingkan dengan teman-teman Muslim, misalkan ya teman-teman Muslim tidak tidak mengimani penyaliban. Dan kalau dari pandangan Bang Suma tadi mengatakan gini,
penyaliban itu bukanlah suatu hal yang spesial gitu kan, tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, karena kan dalam Islam itu kan tidak mengimani tentang penyaliban gitu loh. Dan kalau kita buka sejarah ya, orang Yahudi mencatat Yesus disalib, Yesua Hanot Street, apa namanya, Yesua Hanot dari Nazaret lah intinya. Itu disalib, benar-benar disalib. Atau dalam Injil dikatakan, Yesus Kristus benar-benar disalib. Jadi kejadian fakta sejarah itu membuktikan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Tapi munculnya Islam mengatakan itu tidak terjadi, tapi diserupakan. Ini kan artinya kan imani saja gitu loh, mengimani apa yang tidak terjadi benar-benar, tidak sesuai dengan fakta sejarah, atau ada hal-hal, banyak sekali hal-hal, misalkan contohnya seperti Abraham ke Mekah gitu, Hagar dan Sarah ke Arab Saudi, terus mendirikan Ka'bah ataupun ada membuat sumur dan sebagainya. Tapi kalau dalam kitab kami kan Sumulairoi misalkan itu terletak kan di wilayah Mesir. Kalau dalam kitab suci kami kan terletak di apa itu namanya? Ada 2 tempat itu. Itu wilayahnya wilayah Mesir. Jadi ini kan tidak pernah ada gitu. Tidak pernah sekali ada dalam kitab kami. Ataupun contohnya tentang para nabi misalkan. Separuh nabi di dalam Islam itu tidak ada di dalam kekristenan. Di dalam Kristen misalkan atau dalam Yahudi ada nabi perempuan, ada Deborah, ada saudara Harun si Miriam, dan ada banyak. Dan dalam Islam kan tidak mengakui itu. Ataupun ada separuh nabi yang eksistensinya pun tidak ada dijelaskan di dalam Quran, sedangkan dalam Alkitab itu ada gitu loh. Jadi kalau kita mau membahas tentang keimanan ya, bagi saya sebagai orang Kristen, saya mengimani apa yang benar-benar terjadi. Yesus disalib itu benar-benar terjadi dan tidak diserupakan dan sebagainya. Saya mengimani yang real, bukan saya hanya imani saja karena wahyu dari Tuhan gitu loh. Jadi bagi saya, konsep dalam kekristenan, pemahaman tentang keselamatan, pemahaman tentang ketuhanan, dari kejadian sampai wahyu itu saling berkaitan. Misalkan tentang pengorbanan, keselamatan, bahwa upah dosa dibayar dengan mati. Ini bukan konsep orang Kristen yang baru ada di dalam perjanjian baru. Ini sudah ada di dalam perjanjian lama tentang Mesias akan datang menebus dosa. Itu sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi ini bukan buatan orang Kristen, Mesias bagi seluruh bangsa. Yesaya menyatakan seperti itu, dia dicari oleh bangsa-bangsa. Jadi bagaimana kalau teman-teman Muslim membaca perjanjian baru dan kemudian mencocoki dengan Al-Quran, tapi sebenarnya Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berkaitan, saling melengkapi, saling menguatkan. Bayangkan saja, orang Yahudi tidak mengimani perjanjian baru, tetapi konsep tentang keselamatan itu sama loh, tentang Mesias. Hanya saja kalau dalam pandangan Yahudi pun ada berbeda-beda juga, tapi tentang keselamatan itu ya hampir sama gitu loh. Tapi kalau dengan Islam kan berbeda gitu, sangat berbeda. Dalam Islam tidak mengenal ibadah sakramental, upah dosa dibayar dengan maut, itu nggak ada. Jadi dari histori dan juga dari pengajaran di dalam agama Islam dan agama Kristen sangat berbeda. Saya meyakini bahwa saya mengimani yang real. Sedangkan kalau kita hanya mengimani saja tanpa bukti, tanpa fakta sejarah, artinya kan itu hanya imani saja tanpa bukti, tanpa ada literasi dari eksternal kita, maka kan artinya imani saja gitu loh. Gitu Bang. Oke, baik. Terkait dengan poin yang terakhir tadi, Al-Quran menceritakan Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan qad qassasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaika. Jadi kata Allah, ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian mengkisahkan semua nabi dan rasul yang datang kepada manusia yang diutus oleh Allah. Itu Al-Quran sudah menerangkan itu 1400 tahun silam. Nah, kemudian ketika adik saya ini, saudara Demian, menilai Al-Quran dengan dengan buku yang kemudian adalah hasil revisi demi revisi, itu tidak relevan. Anda menilai Al-Quran menggunakan kacamata buku terjemah yang tidak kita ketahui siapa asal usulnya itu seperti apa gitu loh.
Nah, cerita yang ada di dalam Al-Quran, pewahyuan yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah pewahyuan Allah yang sifatnya independen. Tidak seperti kitab Anda. Kitab Anda, perjanjian baru, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, kurang lebih 1000 sampai 2000 tahun. Itu perlu Anda tahu. Sehingga apa yang terjadi, apa yang ditemukan di dalam Septuaginta, itu kemudian dilihat dan dilirik oleh orang-orang yang menginginkan konsep baru dengan mengambil kedudukan daripada nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, dimasukkan ke dalam perjanjian baru dengan sistem cocokologi. Contoh misalnya, Yesaya 9 nomor 6, itu bercerita tentang masa sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Diambillah itu, dicocokkan itu sebagai Yesus. Itu yang terjadi di dalam kitab Anda. Jadi apa yang dilihat oleh mereka, penulis kitab Anda itu menarik, bisa dijual ke Romawi Yunani, itu yang diambil. Data-data itu bisa saya sajikan buktinya. Bahwa ketika dikatakan oleh pengarang penulis kitab Anda, tertulis di dalam Taurat. Tetapi ketika diselidiki ternyata bukan di Taurat. Tertulisnya di Yesaya, tertulisnya di Maleakhi, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang akurat. Yang ada di dalam kitab Anda. Kejadian yang terjadi di dalam fenomena yang terjadi di dalam penulisan kitab Anda. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak melihat, oh terjemahan lama begini. Perjanjian lama begini. Perjanjian barunya kayak begini. Kita catat deh di dalam surah ini begini-begini. Nah, ada di Al-Quran kayak begitu. Tapi Al-Quran kemudian datang dari langit, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan kau tuliskan apa yang keluar dari lisanku yang menjadi kata-kata pribadi yang bersumber dariku. Tapi tuliskan dan hafalkan apa yang saya sampaikan berdasarkan atas pewahyuan. Makanya antara Al-Quran dan hadits semuanya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak bercampur aduk. Firman Allah, hadits tetap hadits, sabda Rasulullah tetap sabda Rasulullah, firman Allah yang tetap firman Allah. Karena di situ ada masa penulisan yang berbeda. Jangan kau tulis sesuatu yang berasal dari mulutku sendiri, tapi tuliskanlah yang berasal dari Tuhanku. Itu perintah dari baginda. Makanya hadits itu tidak dituliskan pada masa Rasulullah, tetapi Al-Quran dihafalkan dan dituliskan pada masa Rasulullah. Makanya ada sanad, ada matan, ada perawi. Berbeda dengan kitab Anda. Yang menjadi sumber adalah Yesus. Lukas menuliskan tentang Yesus, tapi Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Yesus tidak pernah tahu siapa itu Lukas. Sehingga kedudukannya, kalau kita berbicara mengenai kodifikasi, kitab Anda jangankan duduk sebagai Al-Quran, selevel dengan kitabullah Al-Quran, duduk menjadi selevel dengan hadits yang sahih saja tidak. Dia hanya sampai kepada level maudhu, karena terputus. Tidak asli dari Yesus. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan pembawa berita. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kembali kepada tema kita. Sekali lagi saya katakan, ketika sahabat saya ini, ya, adik saya Demian ini, membahas tentang sesuatu yang Anda pahami, kemudian Anda mengatakan di dalam Mazmur 33 nomor 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Betul itu, sepakat saya. Hanya saja firman ini Anda definisikan dengan makna yang lain. Sebenarnya firman itu adalah perkataan. Maka terjemah yang seharusnya adalah di Mazmur 33 nomor 6, oleh perkataan Tuhan langit telah dijadikan. Maka nyambung kepada apa yang tertuang di dalam nomor 9-nya. Sebab dia berfirman, sebab dia berkata, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi ketika dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, artinya oleh perkataan Tuhan langit telah dijadikan. Makanya di dalam Islam itu kun fayakun. Nah, ini yang perlu saudara Demian pahami, bahwa ketika di dalam Mazmur 55, di dalam Yesaya 55 itu sudah sangat akurat bagaimana kemudian Tuhan itu menciptakan alam semesta. Jadi tidak perlu lagi kita mengambil
metode yang kemudian menyalahi dari konsep. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku, demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, ini jelas berkesesuaian dengan Al-Quran. Ketika kemudian Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata, kun, jadi. Maka jadi. Nah ini sama dengan Yesaya 55 nomor 11. Sama dengan Mazmur 33 nomor 9. Sama dengan Mazmur 33 dengan nomor 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Artinya bahwa Tuhan itu ketika dia ingin mencipta, maka dia kemudian berkata. Ingin menciptakan langit, berkata. Ingin menciptakan bumi, berkata. Ingin menciptakan matahari, berkata. Jadi segala sesuatunya itu dicipta dengan cara berkata. Maka dikatakan segala sesuatunya jadi oleh firman, oleh perkataan. Karena Tuhan menciptakan bukan dengan pukulan, bukan dengan tiupan, tetapi dengan perkataan. Jadilah engkau, maka jadi. Maria, aku ingin engkau hamil. Hamillah dia, hamil. Maka saya katakan, kalau ada konsep Tuhan kemudian datang dalam rupa manusia, gak ada yang istimewa. Mati demi menyelamatkan manusia, gak ada yang istimewa. Yang luar biasa itu adalah ketika Tuhan memberikan pedoman dalam kehidupan manusia, lalu dia mengatakan, siapa yang mentaati perintahku, maka akan mendapatkan upah surga. Siapa yang ingkar terhadap perintahku, maka dia akan mendapatkan upah neraka. Ini yang diterangkan oleh Tuhan dan oleh nabinya Yesus di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab Anda. Contoh misalnya, ini contoh. Di dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius 19 nomor 17. Apa yang diterangkan Yesus di situ? Mengapa engkau mengatakan aku baik? Sesungguhnya kalau engkau ingin hanya satu yang baik. Akan tetapi jika engkau ingin memperoleh yang hidup, kata Yesus, maka apa syaratnya? Turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Tuhan. Ini bukan kemudian jika engkau mau hidup, imani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus kita dari kutukan Taurat. Bukan itu. Nah, kenapa? Taurat bagi Tuhan itu adalah ketetapan yang menjadikan manusia itu bisa selamat. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Yehezkiel 20 nomor 19. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar. Sekali lagi, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia terhadapnya. Itulah orang yang benar dan ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada kemudian ajaran yang mengajarkan meninggalkan semua ketetapan Tuhan karena ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan dianggap sebagai kutuk, maka tinggalkan ajaran itu. Karena kenapa? Ajaran yang benar adalah tetap setia terhadap peraturan-peraturan Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga ketika ada aturan baru, Tuhan datang dalam rupa manusia. Sekali lagi saya katakan, itu bukan hal yang istimewa. Itu hanya hal yang biasa-biasa saja, layaknya ayam berkokok, itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ayam mengembek. Demikian. Ya, oke, saya tanggapi dari pertama ya. Kan tadi Bang Sumo menjelaskan bahwa tidak semua nabi dijelaskan dalam Quran kan. Kalau dalam Islam kan cuma 25 nabi kan. Dan dalam Islam juga itu tidak ada nabi perempuan, ya kan. Tuhan itu tidak pernah mengutus nabi perempuan. Mungkin Bang Sumo nanti bisa jelaskan juga ya. Kenapa di Islam itu tidak ada nabi perempuan? Ya, kalau tidak ada berarti ya, Tuhan yang disembah oleh Musa dan para nabi sebelumnya itu ya bukan Allah gitu loh. Karena Tuhan Musa mengutus nabi perempuan juga, dan kalau kita lihat misalkan nabi perempuan seperti Deborah itu dia seorang hakim yang luar biasa. Jadi kisahnya itu sangat luar biasa. Masa kisah yang luar biasa ini seorang nabi besar itu tidak diakui dalam Islam, itu kan sangat mustahil sekali gitu loh. Jadi kalau bagi teman-teman Islam
Quran itu kitab pelengkap. Kalau saya baca Alkitab dan baca Al-Quran, Quran itu kisah tentang para nabi itu singkat-singkat gitu loh. Sedangkan kalau saya baca Alkitab, itu sangat lengkap. Jadi bagi saya yang kitab pelengkap itu yang lebih lengkap, bukan pelengkap loh ya. Tapi lebih lengkap itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ceritanya nggak terlalu lengkap gitu. Jadi kalau kita melihat tentang pengutusan para nabi atau para nabi dalam Islam dan Kristen, seperti apa ya, dua Tuhan gitu loh. Tuhan yang berbeda yang diutus oleh yang bernama Allah dan juga Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, itu Tuhan yang berbeda gitu loh. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman Muslim selalu menyerang kekristenan dan mengatakan kami ini mengimani saja dan tidak masuk akal. Justru bagi saya itu yang tidak masuk akal itu hal yang tidak pernah ada, terus kemudian kami imani gitu loh. Kalau saya mengimani hal yang tidak pernah ada, berarti kan saya mengimani saja gitu, seperti kisah-kisah para nabi yang tidak pernah ada di dalam Torah, Injil, dan Jabur. Itu sama sekali kan ada separuh yang tidak ada di dalam Quran. Artinya kan Quran baru muncul di abad ke zaman Muhammad, berarti abad ke-7 lah, karena Muhammad kan hidup tahun 600-an lebih, berarti abad ke-7. Itu menjelaskan hal-hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Artinya kan ini cuman mengimani saja gitu loh. Dan kalau kita bandingkan ya, Al-Quran kan muncul pada abad ke-7. Zaman Muhammad menjelaskan tentang Musa. Musa itu dia hidup pada tahun 1500-an sebelum Masehi. Coba bayangkan saja dia menjelaskan Musa, tapi kisah Musa itu lebih jauh daripada penulisannya. Kalau kita bandingkan dengan kitab kami, misalkan naskah-naskah Alkitab tertua abad ke-3, Septuaginta abad ke-3 sebelum Masehi, atau Penemuan Laut Mati, itu ada naskah-naskah yang tertuanya abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau dibandingkan di zaman Musa ya sangat dekat sekali, seperti sangat dekat gitu. Sedangkan kalau Quran kita bandingkan dengan zaman para nabi ya sangat jauh sekali gitu loh. Nah, terus kemudian mengenai Yesaya 9 ayat 6 ya, tadi diikuti sama Bang Suma mengenai tafsiran orang Kristen mengatakan itu kepada Yesus Kristus, padahal itu kan kalimat pasten. Tapi sayangnya kalau kita baca dari ayat pertama, Yesaya 9 ayat 1 itu kalimat future. Jadi ini berbicara tentang nubuatan. Makanya Rabi Moshe Maimun atau Rambam itu mengatakan ayatnya untuk Mesias. Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Mesias, bukan kepada Hizkia. Jadi tafsiran Rambam dan juga si Rasi itu berbeda. Nah, tidak bisa kita pakai patokan satu orang saja dari pandangan Yahudi, yaitu Rasi kan kepada Hizkia, dan Yesaya 9 ayat 6 kalau dalam Tanakh itu ayat kelima ya, bahwa itu kepada Hizkia, karena Hizkia sama sekali tidak sesuai dengan nubuatan itu. Makanya Rambam itu sudah menjelaskan dengan baik dan benar itu kepada Mesias. Dan bahkan jika teman-teman baca Igeret Harambam, itu dia menjelaskan gelar-gelar itu adalah gelar-gelar ilahi dari Mesias. Kalian bisa buka tafsirannya dari Mazmur ayat 2, yang ayatnya yang mengenai anak-anakku. Jadi dalam tafsiran Rambam, kalian bisa buka Igeret Rambam, di situ separi kalau saya buka nanti lama lagi. Di situ dia menjelaskan tentang Mesias, karena waktu itu zaman dia banyak orang yang sudah beralih dan percaya bahwa Muhammad adalah Mesias, makanya dia menuliskan surat itu untuk menjelaskan tentang Mesias. Jadi bagi Rambam itu Mesias itu dia mempunyai sifat ilahi, Bapa yang kekal, penasihat ajaib dan sebagainya. Jadi kalau misalkan manusia mendapatkan gelar pencipta kan nggak mungkin gitu loh. Manusia mendapatkan gelar Bapa yang kekal kan nggak mungkin, karena hanya Tuhan yang kekal, hanya Tuhan yang pencipta. Kalau saya disebut pencipta berarti ya penyebutannya salah kepada saya gitu loh. Dan Mesias mempunyai gelar-gelar itu. Jadi itu sifat ilahi daripada Mesias itu kata Rambam, bukan kata saya. Jadi Yesaya 9 ayat 6 ini dalam pandangan Yahudi pun kepada Mesias, karena ayat pertama itu ditulis dalam kalimat future, bukan kalimat past tense. Jadi jangan dipotong ayatnya. Nah, terus kemudian apa tadi itu yang dijelaskan oleh Bang Suma? Yesus tidak pernah bertemu dengan para pemberita seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi luar biasanya gini loh, orang Kristen itu punya sejarah gereja. Jadi apa yang dijelaskan atau apa yang ditulis oleh para rasul itu bisa diketahui siapa mereka. Misalkan contoh Matius adalah Matius pemungut cukai.
dia adalah Rasul Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus. Begitupun Yohanes adalah Rasul Yesus Kristus, dia menuliskan tentang Yesus Kristus. Dia adalah murid yang melihat, menyium, merasakan Yesus Kristus secara langsung. Begitupun Lukas dengan Markus. Markus itu dia namanya itu nama Yunani ya. Tapi kalau nama Ibraninya itu Yohanes. Atau dalam bahasa Ibrani itu Yohanan. Jadi kalau dari literasi sejarah kami, sejarah gereja, para rasul itu mereka punya murid-murid. Misalkan Yohanes dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus dia punya murid namanya Irenaeus ini yang menjelaskan siapa Matius. Siapa yang menuliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kita bisa masih mengkonfirmasi siapakah mereka. Jadi murid-murid para rasul ini yang mengkonfirmasi tentang penulisan Alkitab. Artinya kanon kitab kami itu bukan sembarangan gitu loh. Bukan cuma diambil kitabnya, nggak tahu dari siapa, terus kemudian di kanon. Itu salah sekali. Karena standar kanonisasi itu harus jelas. Ya kan? Jadi Lukas dan Markus menurut penjelasan dari bapak-bapak gereja, dari Irenaeus, murid Irenaeus siapa ya? Hippolytus itu menjelaskan bahwa Lukas dan Markus ini adalah bagian dari 70 murid. Dalam Lukas dijelaskan bahwa Yesus mengutus 12 murid. Dia pun mengutus 70 murid. Lukas dan Markus ini yang dalam nama Markus dalam bahasa Ibraninya adalah Yohanes. Itu adalah bagian dari 70 murid. Jadi memang keempat Injil ini, orang yang menuliskan keempat Injil ini adalah orang-orang yang melihat, yang bertemu secara langsung dengan Yesus Kristus. Jadi bukan asal-asalan gitu loh. Ya mungkin ketika Markus dan Lukas, ketika mereka tidak melihat atau mendengar secara keseluruhan, tetapi setelah itu kan mereka saling sharing tentang Yesus Kristus gitu loh. Jadi apa yang kami yakini, apa yang kami percaya itu sesuai dengan fakta sejarah, itu sesuai dengan bukti yang terjadi pada masa itu. Kalau misalkan contohnya kita mengimani saja karena Tuhan saya mengatakan seperti itu, tapi tidak ada bukti, ya itu namanya kan kita mengimani saja gitu loh. Mengimani tanpa dasar, mengimani secara internal, padahal eksternalnya tidak mendukung apa yang kita imani. Kalau menceritakan kisah yang sama, tapi kemudian ceritanya dibalik-balik, itu ya namanya mengimani saja gitu loh. Tapi kalau dia menceritakan kisah baru, ya mungkin bisa dipercaya, karena kan kisahnya kan nggak sama seperti kisah yang diceritakan sebelumnya, ataupun ceritanya cerita baru, itu ya bisa dipercaya gitu loh. Jadi bagi saya sih kami tidak mengimani saja. Seperti yang tadi saya jelaskan dari awal, tentang keselamatan, tentang Tuhan menjadi manusia, soal masuk akal atau enggak masuk akal kan itu penilaian masing-masing. Kalau saya tidak mengimani Islam, saya memandang Islam pun tidak masuk akal. Begitupun tadi Bang Suma menjelaskan tentang Tuhan menjadi manusia, itu bukanlah suatu hal yang spesial karena kan tidak mengimani. Kalau mengimani pasti kan menganggap itu sebagai suatu hal yang spesial, ya kan? Jadi pandangan kita ya pasti berbeda-beda karena kita berbeda iman gitu loh. Itu sih Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama, Islam pun mengakui penyaliban itu ada. Bahwa penyaliban itu ada, kemudian terjadi di tengah-tengah Bani Israel, itu Islam imani. Yang keliru kemudian ketika dikatakan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan. Jangankan Tuhan, utusan Tuhan pun itu keliru kalau dikatakan bahwa Rasulullah, utusan Tuhan, utusan Allah itu disalibkan. Nah, itu satu poin yang pertama yang harus saya sampaikan kepada saudara. Karena di dalam pengajaran Yesus, kalau kita telaah secara kritis, ya, di dalam pengajaran ketika Yesus itu dicobai oleh iblis, dikatakan jika engkau adalah anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau. Bahwa dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu terantuk kepada batu. Nah, Yesus itu terbukti dia adalah anak Tuhan. Dalam arti kata, orang yang intim dengan Tuhan. Kekasih Tuhan dia. Dia adalah orang yang soleh. Orang yang terpuji, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah rasul. Sementara tertulisnya di Mazmur 91. Dan itu dikatakan sebagai nubuatan.
dan nubuatan tentang anak Tuhan. Anak Tuhan tidak akan mungkin dibunuh, karena kakinya pun tidak akan terantuk kepada batu. Lalu kemudian, ketika saudara berbicara mengenai kitab Anda, berbicara mengenai nabi, bahwa di Islam itu tidak ada nabi perempuan. Tadi saya sudah menjelaskan ayatnya, bahwa ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, dan ada juga yang kami tidak kisahkan kepadamu. Nah, terkait dengan nabi perempuan, Islam itu tidak mengenal nabi perempuan. Meskipun kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharraki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam. Jadi ada kemudian malaikat datang kepada Maryam. Sesungguhnya Allah telah memilihmu. Maryam kemudian dipilih, mensucikanmu, ya, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta pada masa itu. Tetapi kemudian kedudukan beliau Maryam itu bukan seorang nabi. Di dalam pengajaran Islam memang ada wanita yang kemudian disebut dengan as-siddiqah. Perempuan-perempuan yang bukan nabi, tetapi perempuan yang jujur, perempuan-perempuan yang terpercaya, sehingga Allah menyatakan diri melalui perantaraan malaikat kepada mereka. Di antaranya adalah Siti Maryam. Tapi dia bukan nabi. Kalau di dalam agama di ajaran yang Anda maksud ini adalah kitab yang Septuaginta itu menuliskan ada nabi perempuan nama Deborah, ya jangan Anda menilai kitab kami dengan kitab yang Anda gunakan bahwa kitab Anda lah yang benar. Tidak. Karena Al-Quran kami itu adalah wahyu dari langit. Penulisannya tidak berdasarkan hasil penyelidikan. Berbeda dengan kitab Anda. Konon dituliskan kurang lebih 1700 tahun. Lalu dituliskan 40 penulis. Siapa aja mereka ini? Anda tidak tahu. Anda tidak kenal. Kayak mana latar belakangnya? Anda nggak ngerti gitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan lagi bahwa kitab Anda itu dituliskan oleh murid Yesus yang 12, mengutus 12, kemudian mengutus 70. Siapa yang 70 ini? Sementara yang nyata di dalam tulisan yang ada di dalam kitab Anda itu disepelekan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul. Bab 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi Filipus ini ya berbicara berdasarkan dari naskah yang disebut dengan Injil Yesus. Jadi ada naskah, ada nas, ada kemudian tulisan yang diberitakan berdasarkan dari berita yang ada dari Injil Yesus. Berarti Filipus sedang menceritakan, sedang mengajarkan, memberitakan sebuah naskah yang adalah Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus itu? Sementara Filipus kemudian mengajarkan itu, memberitakan itu. Dia memberikan sebuah pengajaran bertolak dari nas yang ada di dalam Injil Yesus. Coba Anda lihat. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu. Nah, kalau kemudian kedudukan daripada 70 utusan dan 12 utusan, lalu kemudian Filipus ini nyata bagi Yesus. Dia adalah muridnya, dia bersama dengan malaikat, Roh Kudus datang kepada dia, lalu kemudian Filipus dikatakan di situ sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti ke Tuhan apa yang Tuhan baca itu. Lalu kemudian Filipus dikatakan disertai dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Filipus dikatakan dia bercerita, bertolak dari nas yang ada di dalam Injilnya Yesus. Maka yang pantas kemudian tulisannya dijadikan sebagai acuan untuk membenarkan apa yang diceritakan kemudian orang Kristen itu adalah Injil Filipus. Sayang sekali Injil Filipus, pemberitaan Filipus tentang Injil Yesus itu tidak diliput, tidak diterima di dalam Muktamar Konsili.
Kenapa? Karena Injil Filipus menceritakan tentang Yesus berumah tangga. Sementara kalau Anda berbicara mengenai kata penulis dengan kebenaran sebagai penulisan penulisan sebagai dasar kebenaran, maka Filipus lebih pantas tulisannya dijadikan sebagai Injil daripada tulisan orang-orang yang Anda sebutkan sebagai murid 70. Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini yang harus Anda sadari, yang Anda harus pikirkan. Oh, ternyata ada nas Injil Yesus. Kalau berbicara nas, berarti berbicara hal yang tertulis. Berbicara mengenai dalil. Berbicara mengenai dalil, berarti ada tinta di atas kertas. Dan itulah yang disebut dengan Injil Yesus. Nah, ini yang sedang diajarkan oleh Filipus. Sehingga Injil Filipus inilah yang disebut dengan Injil Yesus. Karena itulah kemudian, ya, kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah sebuah pewahyuan, lalu kemudian kitab Anda jadikan sebagai rujukan untuk menilai Al-Quran, sangat disayangkan apa yang ada di Al-Quran dengan apa yang termaktub di dalam sisa-sisa pengajaran Injil Filipus itu berkesesuaian. Bahwa Yesus itu adalah Nabi Allah, Rasul Allah, dia berumah tangga, dia kemudian tidak mati tapi terangkat ke langit, lalu kemudian diberitakan beliau berumah tangga, dan dia mengajarkan tentang kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira begitu ya, Saudara Demian, bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda istimewa karena dia datang mengambil rupa manusia, kemudian mati di atas tiang salib. Bagi saya, bagi kami umat Islam, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya tontonan biasa. Demikian. Baik Bang, di-cut dulu Bang, sesi berikutnya kan nih ada Demian juga boleh ikut, ada Pak Lolan, ada tamu saya juga nih, Pak Antonius dan juga Pak Pras Bang. Silakan di closing. Ya, silakan. Di sini juga kita banyak narasumber Muslim, ada di Indah Tahta. Ya, memang kan udah dijadwalkan. Ini Bang, saya dijadwalkan, udah dijadwalkan. Bentar Demian, udah dijadwalkan. Abang Juma, Ustadz Atta, dan Bang ini siapa? Bang Suaib, boleh sekaligus ada Pak Antonius, udah ada Bang Demian juga nggak apa-apa ikut, ada Pak Pras, ada Pak Lolan juga. Lanjut ya, Bang. Tapi saya tanggapi dulu nih, soalnya tadi kan yang dari awal pertama kali menjelaskan kan Bang Suma, biar fairnya tutupnya saya gitu loh. Iya udah, silakan terakhir. Iya, silakan. Ya. Ya gini, tadi kan Bang Suma menjelaskan di Islam itu kan nggak ada nabi perempuan. Kalau nabi perempuan itu bukan cuma ditulis dalam Septuaginta saja. Dalam Tanakh itu ketika aja di Alkitab Al-Ailah, Nabia. Nabia itu artinya nabi perempuan. Itu bahasa Ibrani itu. Jadi dalam Yahudi dan dalam kekristenan itu ada nabi perempuan ya. Artinya memang Tuhan yang diutus kepada Muhammad dan Tuhan sebelumnya itu ya berbeda. Ini berbicara tentang Tuhan yang berbeda sebenarnya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa disebutkan sebagai Bapa, atau ada nabi yang disebutkan sebagai anak Allah, itu tidak boleh kan? Isa disebutkan sebagai anak Allah saja nggak boleh. Dalam Islam tidak pernah menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Jadi ya memang ini berbicara tentang Tuhan yang berbeda antara Tuhan yang mengutus Muhammad dan Tuhan para nabi gitu loh. Dan tadi Bang Suma juga menjelaskan bahwa Mesias Tuhan disalibkan itu keliru. Mesias memang harus menderita gitu loh, bukan masalah Tuhan disalibkan itu keliru, tapi Mesias memang harus menderita, dia harus datang seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya atau nabi-nabi yang lain, bahwa dia akan ditikam, dia akan menyerahkan hidupnya, nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu sudah tertulis dan harus digenapi. Makanya kan tadi ku jelaskan, kitab kami itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nubuatannya di perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru itu kan sangat luar biasa gitu loh. Sebelum adanya perjanjian baru, sebelum adanya Yesus, sudah ada nubuatan-nubuatannya gitu loh. Sudah ada gambarannya, sudah ada konsepnya dari para kitab-kitab sebelumnya. Nah nih, tadi Bang Suma kan menjelaskan tentang Injil Filipus kan, kayaknya mesti saya screen nih, saya nggak tahu ya. Bang Suma membaca kisah para rasul ini seperti apa loh ya? Kalau dibaca ini kan kisahnya mengenai siapa namanya itu dengan Filipus dengan orang yang Ethiopia ya. Nah, jadi nas yang dimaksud itu adalah nas kitab Yesaya gitu loh. Ini kutipannya dari kitab Yesaya nih.
bisa buka Yesaya 53 itu. Jadi siapa namanya Stefanus itu dia berpaling, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas ini nas apa ya? Nah, dari nas Yesaya ini gitu loh yang dibacakan atau yang dipegang oleh orang Ethiopia itu. Jadi di sini tidak berbicara tentang nas Injil yang dipegang oleh Stefanus gitu. Jadi kalau dibaca ya mungkin baik-baik dulu. Mungkin itu saja ya. Bang Demian, saya rasa di closing dulu. Ini statement akhirnya ya. Soalnya kan nggak enak juga sama yang lainnya udah nunggu. Gitu, Bang Demian pun boleh ikut langsung nanti ya. Ya ini Halo. udah terakhir. Udah closing selesai. akhir ya sama statement Bang Juma juga. Oke. Bang Juma. Ya. Ya Gurunda, closing akhirnya, statement akhirnya. Kan tadi sudah saya. Udah ya. Oh ya udah kalau gitu kita akhiri dulu. Bang Juma yang inilah. Saya bingungnya. Payan. Mana moderatornya? Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya rasa apa yang kita uraikan, ya, saya dan juga saudara Demian, ya kita cukupkan sampai di sini. Biarlah kemudian netizen, ya pemirsa yang menilai apa yang kami jabarkan. Jika kemudian diterangkan terakhir dari saudara Demian bahwa nas yang dimaksud ini adalah dari Yesaya, tapi yang perlu diketahui di sini bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus tidak memberitakan tentang Injil yang kemudian diimani oleh teman Kristen, tapi Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Dan nanti kemudian kewajiban saudara Demian di sesi berikutnya menjelaskan Injil Yesus itu apa gitu ya. Sehingga apa yang kemudian kami jabarkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Kristen dan juga bermanfaat bagi teman Muslim, bahwa apa yang kami sajikan adalah dialog perbandingan agama, lintas agama, di mana ketika ada pertentangan dan ada ketidaksesuaian, itu pasti karena kita berbicara mengenai konsep yang berbeda, panji yang berbeda, sehingga memaklumkan kemudian untuk kita semua saling memahami satu sama lain. Saya kira demikian sementara, karena kita akan memasuki sesi kedua ya, dialog antar tim, baik tim Muslim dan juga tim Kristen. Nanti temanya kemudian ditentukan setelah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.